إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama khatib berwasiat ketakwaan terkhusus untuk diri khatib pribadi dan secara umum untuk jamaah semuanya. Karena ketakwaan ini merupakan jalan kunci kebahagiaan hidup di dunia terlebih di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian semua kepada Allah la'allakum tuflihun, agar kalian semua beruntung. Fausikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara kenikmatan yang besar adalah kenikmatan waktu, kenikmatan diberikan kesempatan hidup untuk tetap beramal setelah bulan Ramadan ini. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat mahal. Oleh karena itu, seandainya bisa orang-orang yang telah meninggal mendahului kita, baik yang beriman, yang bertakwa, ataupun orang-orang fajirnya, orang-orang yang gemar bermaksiatnya, ataupun orang-orang yang kufar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat menginginkan kembali ke dunia, memiliki waktu, kesempatan untuk beramal, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya itu sangat mustahil. Karena besarnya nikmat waktu, tentunya dianggap besar bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazid fihi amali." Tak pernah aku lebih menyesali sesuatu melebihi sesalku terhadap suatu hari yang mana pada hari tersebut matahari telah tenggelam, ajalku berkurang, namun amalku tidak bertambah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Dan ketika itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berpuasa pada bulan tersebut dan juga menjalankan amal-amal soleh yang lainnya.
hingga datanglah Idul Fitr, waktu yang dinantikan, waktu yang berbahagia. Dan sampai saat ini kita pun masih merasakan kebahagiaannya. Namun hadirin rahimani wa rahimakumullah, bukan berarti ketika kita berbahagia, walaupun Idul Fitr, hilang kecemasan kita, hilang rasa takut kita akan tidak diterimanya amalan. Muslim yang baik, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, adalah orang mukmin yang memiliki rasa takut, harap-harap cemas akan diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri tercinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Beliau bertanya tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang mereka memberikan harta, mensedekahkan hartanya, juga beramal soleh lainnya, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati mereka terdapat rasa takut. Ditanyakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, awmul ladzina yaznun wa yasriqun wa yashrabun al-khamr. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang suka berzina, orang yang gemar mencuri dan memiliki kebiasaan minum khamr? Jadi ketika mereka taat, di samping itu mereka juga bermaksiat, gemar bermaksiat. Apakah itu yang dimaksud dengan ayat tersebut sehingga terdapat rasa takut? Kemudian kata baginda Nabi SAW, la yabnata siddiq, bukan, walakinnahum alladhina yasumun, walakinnahum alladhina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. Akan tetapi orang-orang itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang selalu sholat, berpuasa, dan juga berzakat, bersedekah. Walakinnahum yakhafun alla yutaqabbala minhum. Akan tetapi mereka memiliki rasa takut, khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda dengan sebagian orang yang membanggakan diri dengan amalannya, men-share amalannya, saya pernah berbuat ini dan itu, men-share di media sosial, padahal itu bukan hal yang baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Namun walaupun demikian, ketika seseorang takut, Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tanda diterimanya amalan. Para ulama mengatakan salah satu tanda diterimanya amalan, thawabul hasanah al-hasanatu ba'dah. Pahala, balasan, kebaikan adalah seseorang tersebut dipermudah melakukan kebaikan lainnya. Hal ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan setelahnya. Maka ketika seseorang sholat, kemudian setelah itu melakukan sholat sunnah, kebaikan lainnya, maka ini merupakan pertanda mudah-mudahan amal yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tanda. Ketika seseorang pulang melakukan haji, kemudian setelah itu merubah kehidupannya dengan mengisi kebaikan-kebaikan, maka itu adalah salah satu tanda amalan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang melewati bulan Ramadan, berpuasa, melakukan amal kebaikan lainnya, namun di bulan Syawal ini memenuhi dengan keburukannya, kembali ke kebiasaan negatifnya, maka khawatir tanda ditolaknya amalan di bulan Ramadan tersebut. Waliyahudillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah.
Oleh karena itu teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai al-yaqin yaitu kematian datang kepadamu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mencoba untuk bermaksiat, maka percobaan tersebut akan menjadikan kebiasaan. Semakin terbiasa maka semakin mengakar. Maka kata para ulama, dosa yang kecil apabila terus-menerus dilakukan akan menjadi dosa yang besar. Dan dosa yang besar apabila terus-menerus dilakukan akan mengantarkan kepada kesyirikan dan juga kekufuran. Tanpa dia sadari, dirinya telah dekat dengan kekufuran, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, seorang mukmin yang baik melihat dosa yang dilakukannya ka'annahu fi aslil jabal yakhafu an yaqa' alaih. Kata Ibnu Mas'ud, mukmin yang baik ketika dia berbuat dosa maka seolah-olah dia berada di bawah gunung. Dia takut gunung tersebut hancur kemudian jatuh kepadanya. Bayangkan hadirin rahimani wa rahimakumullah, apabila ada seseorang yang tinggal walaupun hanya sebentar dan di belakangnya, di sampingnya ada bukit yang sangat berkemungkinan longsor, tentunya dia akan takut bukit tersebut jatuh kepadanya, menimbunnya. Akan tetapi orang yang fajir, orang yang gemar bermaksiat, dia melihat maksiat yang dilakukannya kadzubabin, seolah-olah itu adalah lalat yaqau ala anfihi, yang mana lalat tersebut berada di hidungnya, hinggap di hidungnya, kemudian setelah itu terbang. Betapa kecilnya maksiat yang dilakukan, padahal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pandangan orang yang fajir, orang yang gemar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الحاضرون فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul qalb. Aku melihat bahwasanya dosa-dosa itu mematikan hati. Maka ketika seseorang mencoba untuk berbuat maksiat, hendaklah orang tersebut mengingat bahwasanya yang menjadi korban pertama adalah hatinya. Semakin banyak dilakukan maka semakin kotor dan akan menjadi hati yang mati. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat mengapa ada orang yang tega menzalimi keluarganya, anaknya disiksa, anaknya dizalimi bahkan, apakah dia tidak punya hati? Jawabannya, hatinya telah mati. Dan sesuatu yang menjadikan hati mati karena banyaknya maksiat yang dilakukan. Banyaknya maksiat yang dilakukan karena kebiasaannya. Sesuatu menjadi kebiasaan karena percobaan yang dilakukan pertama kali.
Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka di antara orang soleh terdahulu ada yang mengatakan, ya ajaban linnas, yabkuna ala man mata jasaduhu, wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa ashad. Aduhai, ada apa gerangan manusia ini? Kenapa mereka hanya menangisi orang yang meninggal jasadnya, sedangkan orang yang meninggal hatinya mereka tidak menangis. Wa huwa ashad, padahal hal tersebut lebih dahsyat perkaranya. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita melihat tetangga kita ataupun saudara kita ataupun siapa saja orang yang kita cintai pergi ke rahmatullah, tentunya kita sedih. Namun seharusnya ada seseorang yang kita cintai menjauh dari ajaran agama ini, seharusnya kita lebih sedih. Adapun orang yang meninggal pulang ke rahmatullah dalam keadaan dia beriman, maka mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Berbeda orang yang hatinya kotor berpaling dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, khawatir mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian hendaklah ingat untuk nasihat yang terakhir terhadap diri khatib dan juga jamaah semuanya, hendaklah mengingat ketika kita mencoba untuk bermaksiat, karena dampak maksiat ini bukan hanya hati kita, akan tetapi keluarga kita, kendaraan kita, bahkan kita mendapatkan dampak buruk darinya. Oleh karena itu, di antara para ulama ada yang mengatakan, inni la a'sillah fa'arifu dzalika min su'i khuluqi zaujati wa ta'thuru dabbati. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu aku mendapatkan dampaknya dari karakter atau akhlak istriku yang berbeda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur seseorang terkadang dari istrinya terdapat perubahan yang dahsyat. Tiba-tiba marah, tiba-tiba berbuat ini, berbuat itu yang tidak kita sukai. Atau bahkan kendaraannya jatuh, kendaraannya mendapatkan masalah. Itu adalah salah satu maksiat, itu adalah salah satu dampak maksiat yang dia lakukan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memotivasi kita untuk terus beramal dan jangan pernah mencoba untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika kita lalai, kita lupa, maka hendaklah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama barakta ala nabiyyina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rida an khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فليقيم المؤذن الصلاة.